cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas nilai-nilai aman untuk skor UTBK kalian ya. Tentunya untuk skor UTBK 2022. Jadi nanti teman-teman bisa memperkirakan teman-teman bisa keterima di pilihan 1 atau pilihan kedua seperti itu ya. Yang jelas itu adalah sebuah prediksi yang nantinya akan teman-teman pakai seperti itu. Oke, prediksi skor lulus UTBK 2022 gitu. Yang pertama ada kelompok saintek, yang kedua juga ada kelompok sosum. Untuk kelompok saintek itu nilai terendah rata-ratanya 455. Sedangkan nilai terendah dari sosum rata-ratanya 450. Jadi itu seperti ini. Di dalam histori atau sejarah sebelumnya UTBK sebelumnya ada suatu prodi yang mendapatkan nilai terendahnya seperti ini, 455 untuk saintek dan juga 450 untuk yang sosum. Oke, kalau kita tinjau berdasarkan nilai, yang pertama untuk saintek tentunya. Jadi ketika teman-teman sebelum tes UTBK, teman-teman sebelumnya sudah pernah tryout di bimbel-bimbel kalian atau tryout UTBK yang pernah kalian ikuti, entah online ataupun offline. Jadi ketika teman-teman mendapatkan tryout itu dengan rata-ratanya di atas 710, itu teman-teman nanti bisa mengambil PTN atau prodi kelompok yang pertama. Kalau teman-teman ternyata mendapatkan 620 sampai 710 ini, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok kedua. Nah, kalau 560 sampai dengan 620 itu teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok ketiga. Kalau 500 sampai 560 itu teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok keempat. Nah, kalau ternyata nilainya antara 455 sampai 500, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok kelima. Seperti itu. Sedangkan kalau sosum berdasarkan nilainya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti tryout, ketika teman-teman mendapatkan tryout dengan rata-rata di atas 695, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok pertama. Kalau 610 sampai 695, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok kedua. 550 sampai 610, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok yang ketiga. 500 sampai 550, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok keempat. Sedangkan kalau 450 sampai 500, teman-teman bisa memilih PTN atau prodi kelompok kelima. Kalau dari segi universitasnya atau PTN-nya, ini dibagi 5 kelompok gitu ya. Yang kelompok pertama yang menempati di kelompok pertama itu ada UI, ITB dan juga UGM. Kalau kelompok kedua di situ ada Unibrau, UNS, IPB, UPN JKT, Unsud, UNY, ITS, Unair, Undip, Unpad. Kelompok ketiga ada UNEJ, UNAN, UNUD, UNSRI, USU, UPN Jogja, Unhas, Unesa, UPI. Oke, di sini ada yang menarik bahwa UPN Jakarta itu masuk ke dalam kelompok 2.
Karena menurut histori atau sejarah UTBK sebelumnya itu UPN Jakarta itu menempati keketatan prodi peringkat 10 besar seperti itu. Lanjut ke kelompok 4, ada ISBI Bandung, Unsrat, ITERA, Unsika, Unja, Unri, Unmul, Unila, Unimed, Unsyah, UIN, UPN Jawa Timur, UIN Jakarta, UNAN, UM Malang, UNM. Kelompok 5 ada Unlam, Untan, Unimal, ISBI Aceh, UNP, UNIP, UBB, UPR, ITK, Borneo, Undana, Unimor, Untad, Unipa, Unpati, dan PTN yang lain. Ini kalau dari segi universitasnya. Gimana kalau dari prodinya? Kalau prodi Saintek yang masuk atau menempati kelompok pertama itu ada pendidikan dokter, teknik informatika, pertambangan, aktuaria. Kelompok kedua ada kedokteran gigi, teknik mesin, ilmu gizi, biomedis, farmasi, teknik kimia, teknik sipil, perminyakan, arsitektur, teknik industri, ilmu komputer, teknik nuklir. Kelompok ketiga, teknik geodesi, teknik geologi, kehutanan, matematika, pendidikan matematika, teknik lingkungan, agribisnis, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, metalurgi, teknik hasil pertanian, teknik metalurgi. Kelompok keempat ada geografi, biologi, fisika, kimia, statistika, teknologi pangan, agronomi, sosioekonomi, peternakan. Sedangkan di kelompok 5 itu jurusan atau prodi lain ya, yang tidak disebutkan di kelompok 1 sampai 5. Kalau untuk prodi sosum, kelompok 1 di situ ada akuntansi, manajemen, hubungan internasional. Kelompok 2 ada ekonomi pembangunan, psikologi, ilmu komunikasi, sastra Inggris, ilmu hukum, administrasi bisnis, ilmu kesejahteraan sosial. Kelompok 3 ada sosiologi, ilmu kriminologi, administrasi perpajakan, ilmu pemerintahan. Kelompok 4 ada sastra Jepang, sastra Cina, sejarah, antropologi. Kalau untuk kelompok 5 yaitu jurusan atau prodi yang lain. Seperti itu ya. Oke, kita misalkan seperti ini ya. Contoh untuk Saintek. Nah, Pak Guru punya siswa namanya Prio. Nah, dia itu ketika tryout dia mendapatkan rata-rata 650. Dan ternyata Prio ini mengambil pendidikan dokter UGM dan pendidikan dokter UNESA. Kita tahu bahwa pendidikan dokter UGM itu kita harus mendapatkan minimal skor 710 seperti itu. Karena minimal 710 maka si Prio tidak bakal keterima di pendidikan dokter UGM. Dan pendidikan dokter UNESA itu UNESA mendapati kelompok ketiga. Jadi ya peluang lulus itu berada di pilihan kedua di pendidikan dokter UNESA. Lanjut, gimana kalau untuk sosum? Mohon maaf, itu contoh sosum ya. Pak Guru punya siswa namanya Rian dengan skor tryout UTBK rata-ratanya ternyata 705. Dan dia mengambil akuntansi UGM dan akuntansi UNESA.
Itu. Nah, siswa Pak Guru ini akan mendapatkan peluang lulus pada pilihan pertama, yaitu akuntansi UGM, gitu ya. Kenapa? Karena pilihan pertama itu minimal 695 nilai yang harus dimiliki. Begitu. Itu adalah cara untuk kalian memandang bahwa kalian bakal diterima di pilihan berapa. Dan ini bukan salah satunya patokan atau acuan, karena kita tetap melihat dari para pesaing-pesaing kalian, gitu ya. Kalau pesaing-pesaing kalian nilainya tinggi-tinggi, ya otomatis grade-nya akan naik. Tapi kalau teman-teman kalian, pesaing-pesaing kalian itu nilainya di bawah kalian, ya otomatis kalian bakal diterima. Oke, jadi seperti itu. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa pantau terus di channel ini, karena channel ini akan menayangkan UTBK yang akan kalian jalani 6 minggu ke depan. Seperti itu.